Oke bosku, ini adalah velg HSR ring 14 ya, masih dalam kardus. Jadi ini velg Prestige ring 14, lebar 6 inch ya. Rencana mau akan dipasangkan ke Agia tipe G 2016. Oke, kenapa saya pilih ring 14 ini tidak pakai ring 15 atau 16? Karena saya lebih mengutamakan untuk kenyamanan ya, lebih kenyamanan. Kemudian dari segi kaki-kaki juga lebih awet karena belum gantian ban ya yang lebih tipis. Jadi dengan ring 14 yang sama dengan ukuran standar, kemudian ban yang masih pakai ini ya, tebalnya 65, harapannya bisa lebih bagus untuk meredam guncangan di jalan ya, atau lubang. Oke, kita buka satu ya untuk velg HSR nya. Nah, masih bungkus plastik. Ini buat bantalan pinggir. Cukup keren bungkusnya ini. HSR wheel. Udah sobek bungkusnya nih, tapi nggak apa-apa lah, yang penting barangnya oke, bungkus gak jadi masalah. Wow, cukup mengkilat ya, karena masih baru, beda sama kalau yang sudah dipakai. Oke, ini adalah velg Prestige ring 14 ya, ini kelihatan lebih sporty. Mungkin hampir sama dengan yang Agia yang ini ya, TRD ya, yang facelift dia sudah pakai velg racing, cuma mungkin hanya 4 kisi ya, 4 kipas. Kalau ini kita hitung ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ada sekitar 10 ya untuk siripnya ya. Jadi kelihatan inilah lebih full racing kelihatannya ya. Oke, kenapa ini ya pertimbangan saya memilih velg ini, kenapa bukan yang tipe celong atau yang lain? Karena saya lebih suka yang gaya simple ya, gaya simple tapi elegan, tidak terlalu ramai, kesannya masih seperti mobil standar, tapi looknya tetap kelihatan cakep. Oke, ini ya untuk lubangnya 4x100 ya. Dia ada 8 lubang juga, bisa untuk yang 4x114 ya, atau 114. Ini bisa diaplikasikan di mobil Avanza, Xenia ya. Center dropnya cakep ya. Ada gambar ini ya, ini Simba atau ya entahlah, ini itu lah ya gambarannya. Ini rencananya hari ini akan kita bawa ke bengkel, jadi mau kita tuker ini pembantu yang di sana. Nanti kita lihat hasil before afternya ya seperti apa. Mudah-mudahan untuk Agia semakin tambah keren lah ya. Nanti akan saya share. Oh ya, jangan lupa ya, setelah kalian tonton video ini, di like, subscribe juga agar bisa terus berkarya untuk video-video selanjutnya. Oke, kita bungkus dulu, kita bawa ke bengkel ya.
Oke guys, ini adalah Agya 2016 ya, tipe G. Jadi untuk velgnya masih ini ya, masih yang standar. Rencana akan kita ganti dengan yang racing dari HSR Wheel ya, HSR Wheel. Oke, ini untuk velg yang bawaan asli mobil ya, ring 14 4x100. Untuk bannya nih 175/65 ya. Gimana nih? Ya ini ya, kelihatan ya, 175/65 ring 14 baterai. Nah, T-nya nih apa nih ya? Ton kalau nggak salah ya. Kalau ada yang tahu bisa ditulis di kolom komentar. Mobil ini simple ya, dia nggak cukup banyak variasi untuk di luar, sangat simple sekali. Jadi saya hanya menambahkan di bagian depan untuk apa ini ya, list warna merah ya, saya kasih stiker ya ini biar lebih cakep ini, biar terkesan inilah ya, pemanis. Dan juga tambahan emblem Toyota dari yang sebelumnya lambang Garuda ya kalau nggak salah ya, dan sedikit kasih dikit lah untuk di bagian nomornya ya. Oke ya, kita langsung masuk ke ini ya, sebelum kita bahas lebih jauh untuk penggantian velg dari velg standar ke velg HSR. Kita tengok sebentar untuk bagian interior yang beberapa bagian sudah saya ini ya, sudah saya ya rubah sedikit, variasi lah ya, untuk menambah kenyamanan pada waktu berkendara. Oke, kita buka. Oke, ini ya untuk bagian dalam. Saya tambahkan untuk karpet ya, karpet warna merah. Kebetulan saya adalah pecinta warna merah, jadi untuk karpet saya beri warna merah ini, dengan ada boneka ulatnya ya. Tujuan saya sendiri untuk mengganti karpet ya, harapannya dengan adanya karpet ini kita bisa mengurangi kontak langsung dari cahaya matahari yang tembus dari kaca ini ya, tembus dari kaca, dia kan pasti akan masuk nih, apalagi kalau kita parkir di outdoor yang enggak ada apa kanopinya ya. Tentu panas itu akan langsung tembus ya, kalau dari kaca kan walaupun dia sempat kena kaca dulu, pasti untuk sinarnya tembus ke dalam, dan pasti dia akan mengenai dashboard. Nah, jadi dengan adanya karpet ini, takut saya kalau tidak dilapisin ya, nanti untuk warna dashboardnya bisa kubas ya. Mungkin teman-teman sudah ada pernah yang menemui dashboard yang mobil lama lah ya, itu warna dashboardnya agak gubas. Jadi saya berikan ini ya untuk apa karpetnya alas bulu inilah ya, banyak sebutannya nih lah. Nah, harapannya itu tadi untuk dashboard bisa lebih lama untuk kualitas warnanya ya, jadi tampilannya atau looknya tuh lebih cakep ya. Oke ya, kalau ini boneka ini beli di luar ya, banyak aja lah ya yang jual. Oke, itu di bagian dashboard. Kemudian kita ke bagian audio. Oke, audio ya. Oke, audio ini asli bawaan mobil ya, masih standar ya, pakai yang masih ada kasetnya, belum ada monitornya, masih yang warna silver itu ya, masih bawaan original dari Toyota. Jadi ini sudah saya upgrade, saya ganti dengan
untuk tipnya punya expander cross ya. Nah ini jadi untuk ukurannya sendiri yang ini dia lebih besar daripada yang bawaan aslinya, khususnya di bagian sudutnya ini ya. Sudutnya ini dia yang aslinya kan dia nggak ada untuk ininya ya, selain pertama lebih kecil, dia juga nggak ada ini, nggak ada lengkungannya ini, dia lebih siku, dia ya lebih siku. Jadi kemarin waktu pemasangan agak di ini sih ya, di oversize dikit ya, diperbesar untuk rumahannya audio ini ya kan. Cukup rapi ya pemasangannya, jadi cukup diperbesar aja di sini, di gergaji lah ya, gergaji di bagian sini, jadi biar pas dan juga lebih tahan terhadap guncangan waktu kita di jalan ya. Nah, kan ada potensi lepas kalau misalkan bracketnya nggak pas. Dan juga kemarin ada dilakukan beberapa modif bracket untuk di bagian belakangnya ya, di bagian belakang mungkin lewat sini kemarin ya, seperti ini untuk kabelnya, kabel USB yang kedua ya. Oke, langsung kita nyalakan, coba untuk tape-nya ya, kita lihat seperti apa tampilannya tape untuk expander cross ya, yang dipasang di Agia tipe G 2016. Ada lambang expander cross ya. Ini keselamatan Anda, jangan melihat dan mengopekkan unit saat mengemudi, misalnya safety-nya ya. Bagus ini ya, mengingatkan kepada kita semua. Dan ini tampilannya ya. Di sini ada tombol volume ya, volume cukup nyaman ya. Kalau saya lihat untuk perbedaan expander cross audio expander cross dengan expander yang sebelumnya ya, entah itu support atau exit, dia terletak di volumenya ini dia. Jadi kalau yang baru, kalau expander yang cross ya, yang baru itu dia volumenya sudah nggak pakai ini lagi, nggak pakai potensio ya, pakai diputar, dia sudah tombol next lagunya juga ini ya, sudah cakep lah ya. Untuk lubang USB satunya ini tampilannya ya, ya cakep ya. Ini hanya variasi lah ya, ada excavator. Itu untuk variasi yang kedua ya. Pertama tadi yang karpet, kemudian audio, kemudian untuk yang ketiga ada di cover setir ya. Ini menambahkan cover setir, jadi selain untuk mencegah licin juga mempercantik tampilan ya. Cantik tampilan ini, untuk harganya ya lumayan lah ya, karena kualitasnya juga cukup bagus, jahitannya rapi ya, bisa dilihat nggak ada benang yang keluar, sesuai harga lah ya, karena ini dari MGTech ya. Ini ada logo MGTech di bawah setirnya, jadi ya sesuai lah untuk harganya ya. Menurut saya sih ini udah cukup manis lah ya, untuk saya yang pecinta warna. Untuk harganya kemarin saya beli untuk harga Kalimantan, ini harganya sekitar 250 malah ya. Di toko variasi ada beberapa pilihan sih yang harganya 100, kemudian 150. Cuma itu tadi, untuk kekurangannya untuk jahitannya kurang rapi nih. Jahitannya di sini dia benangnya agak longgar ya. Ini kan rapi nih.
juga pas merah. Ya, simple ya, menambahkan cover setir, tapi sudah cukup manis ya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian untuk yang keempat ada ini, lampu ya, ini lampu. Jadi untuk lampu ini kita ganti dari yang awalnya lampu bohlam ya, ini kita ganti dengan lampu LED. Ini lampu LED ada 24 lampu. Jadi di pasaran ada beberapa pilihan, dari yang 6 LED, 8 LED, 12, 16, kemudian ini yang paling banyak yang 24. Jadi cukup terang untuk penerangan di malam hari ya. Ini kita hanya coba nyalakan lagi, cukup terang ya. Warna putih, kalau yang sebelumnya kan warna kuning ya, untuk ori bawaan dari Toyota Agya ini. Cakep ya. Untuk pemasangan cukup simple, ini hanya perlu ditarik ini, pada bagian ini kita tarik ke bawah, kemudian kita congkel, nanti ada 4 locknya ya, depan 2, belakang 2. Jadi kita lepas, kemudian bolamnya tinggal kita renggangkan aja. Jadi untuk rumahan lampu itu ada seperti springnya ya, seperti springnya, kemudian kita tarik keluar, itu nanti lampu akan keluar dengan sendirinya. Nah ini cakep. Nah untuk lampunya yang lamanya kita kebetulan masih saya simpan ya. Untuk lampunya bawaannya seperti ini ya. Nah, ini kalau tidak salah untuk panjangnya sekitar 36 mili ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti bohlam, karena ada beberapa macam pilihan ya, jatuh ini. Ada pilihannya, ada yang 36, 31. Jadi teman-teman untuk Agya bisa pilih yang 36 ya. Mungkin ada rekomendasi lampu yang lain, bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Untuk lampu itu yang berapa ya, keempat ya, untuk modifikasi ya. Kita ganti untuk lampu LED-nya. Kemudian yang kelima, saya juga mengganti untuk atap ini ya. Saya ganti atapnya, untuk atap saya ganti dengan nuansa merah ya, teman-teman lihat ya. Ya ini tampilan untuk plafon ya, ganti dengan warna merah, jadi seperti sofa ya, cantik ya. Di belakang ini kan cukup keren lah ya. Dan untuk jok juga kita ganti juga, ini warna merah juga, jadi full merah ya. Ini untuk joknya permanen ya, jadi lebih inilah, lebih set, lebih ramping, cakep. Oke, untuk interior itu ya yang saya lakukan perubahan atau variasi sedikit mungkin ya. Mungkin ada saran dari teman-teman untuk variasi, bisa ditambahkan di kolom komentar ya. Oke, setelah ini kita akan berangkat menuju bengkel untuk mengganti velg ya. Pantengin terus ya. Iya.